Ya, penilaian bisnis ya berasal dari, kalau dari katanya ya, ada penilaian, ada bisnis. Ya, kalau penilaian sebenarnya kan teman-teman sudah sangat akrab ya, karena juga namanya prodinya prodi penilaian, gitu kan. Prodinya penilaian, sudah banyak belajar tentang penilaian, apalagi ini sudah semester 5. Bahwa penilaian adalah proses pekerjaan seorang penilai, ini menurut SPI, dalam memberikan opini tertulis mengenai nilai ekonomi pada saat tertentu. Ya, di sini yang kita patut juga garis bawahi adalah penilaian merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh profesional, penilai, gitu ya, tidak boleh sembarang orang. Kalau cuma memperkirakan harga, yaitu ahli nujum, ahli ramal mah bisa ya, tapi penilaian itu berbeda karena dia bisa punya atau bisa dijadikan sebagai pertimbangan yang objektif ya dalam beberapa misalnya kasus hukum ataupun keputusan-keputusan investasi. Dalam memberikan opini tertulis, sekali lagi ini adalah berupa opini ya. Ya, nanti termasuk penilaian bisnis ini juga bahwa nilai yang dihasilkan itu sebenarnya adalah opini. Bahwa opini itu mengandung subjektivitas. Walaupun tentunya penilaian itu tidak bisa dikatakan semuanya subjektif, enggak, karena di dalamnya juga ada perhitungan-perhitungan matematis yang sangat objektif gitu ya. Tetapi di dalamnya juga mengandung unsur subjektivitas karena di situ ada pendapat, ada judgement atau pertimbangan profesional. Ya, jadi opini tertulis mengenai nilai ekonomi pada saat tertentu. Pada saat tertentunya ini penting ya, karena tanggal penilaian itu sangat mempengaruhi bagaimana hasil penilaian itu apakah bisa dipakai atau tidak. Dan bisnis itu dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan komersial, industrial, jasa, atau investasi. Ini kalau dari kata per katanya ya, kalau dari kata per kata. Nah, kemudian kalau kita lihat dari definisinya atau dari ini ya, penilaian usaha itu berkembang seiring dengan maraknya atau makin banyaknya jual beli perusahaan, baik itu perusahaan secara utuh ya maupun namanya jual beli perusahaan ya, bisa aja itu direpresentasikan oleh saham atau kepemilikan. Jadi penilaian bisnis ini nanti akan sangat terkait dengan perusahaan sebagai suatu entitas, nilai perusahaan atau nilai sahamnya. Gitu ya. Nah, nilai 100% saham itu kan menandakan nilai penyertaan kepemilikan dari si pemilik ya. Jadi di sini ada perusahaan, ada namanya kepemilikan atau penyertaan dalam perusahaan. Ini secara bahasa sederhananya sebenarnya adalah yang kita sebut sebagai saham. Nah, ya gitu ya. Nah, penilaian bisnis itu adalah menurut SPI suatu tindakan atau proses kegiatan untuk sampai pada suatu pendapat atau perkiraan tentang nilai dari suatu perusahaan atau dari suatu penyertaan atau kepemilikan atau kepentingan. Nah, jadi macam-macam memang. Bisa nilai suatu perusahaan, bisa nilai suatu penyertaan, atau nilai suatu kepentingan, atau nilai suatu kepemilikan dalam suatu perusahaan. Nah, penyertaan, kepentingan, kepemilikan ini yang dinamakan sebagai tadi direpresentasikan oleh saham. Nah, ini definisi lain dari SPI yaitu tindakan atau proses untuk sampai kepada suatu pendapat tentang nilai suatu perusahaan atau badan usaha, atau nanti kita juga kenal sebagai business enterprise, bahasa populernya dalam bahasa Inggris ya. Nah, selain badan usaha atau business enterprise itu juga nilai atas suatu kepentingan atau kepemilikan.
atau dinamakan sebagai interest. Jadi interest ini tidak kita artikan sebagai bunga, meskipun bisa berarti bunga, tapi dalam hal ini interest adalah kepentingan kepemilikan. Nah, bisnis interest itu tadi, kepentingan atau kepemilikan itu di dalamnya seperti misalnya ya, penyertaan dalam perusahaan, ini saham gitu ya. Aktiva tak berwujud. Nah, ternyata penilaian bisnis itu bisa digunakan untuk menilai aktiva tak berwujud. Nah, ilmu untuk menilai aktiva tak berwujud ini makin lama ke depan itu akan makin diperlukan oleh penilai. Gitu ya. Kenapa? Karena makin ke sini bisnis itu justru malah makin mengandalkan intangible asset daripada physical asset. Contoh perusahaan yang berkembang ya kayak Gojek, Grab, Amazon, YouTube, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Mungkin mereka tidak punya aset selayaknya perusahaan maskapai penerbangan yang punya sekian ratus pesawat, ya, yang punya apalah, atau perusahaan manufaktur seperti Samsung yang punya pabrik, yang punya peralatan apalah. Tapi aset fisiknya sedikit, cuma nilai perusahaannya justru melebihi apa yang dimiliki oleh si katakanlah perusahaan maskapai, misalnya Garuda Indonesia. Sekarang itu valuasinya Gojek itu melebihi Garuda Indonesia, valuasinya. Padahal Gojek mah nggak punya pesawat, jangankan pesawat ya, dia kan usahanya itu di bidang ojek. Ojek aja dia nggak punya mungkin, atau Gokar itu dia nggak punya armada khusus apa, atau kalaupun punya itu sedikit, hanya sekedar gimmick gitu ya untuk marketing atau mungkin untuk promosi aja gitu. Tapi dalam menjalankan bisnisnya bukan armadanya dia yang menjadi backbone gitu ya, enggak, dia cuma mengandalkan sistem aja dengan bermitra pada orang lain yang punya aset itu, punya mobil, punya motor gitu ya. Dan dengan seperti itu malah valuasinya jauh lebih tinggi daripada perusahaan yang punya aset fisik yang tinggi. Loh, berarti sebenarnya apa sih yang menentukan nilai dari bisnis itu? Ya memang banyak sekali. Bisa prospek pendapatan perusahaan, bisa reputasi perusahaan, bisa kemudian nah terkait prospek ini juga luas ya. Prospek itu kan ketika dia menguasai teknologi yang sekarang menjadi backbone dari kehidupan masyarakat sehari-hari, ya benar-benar dia udah sesuai dengan zamannya gitu ya, sehingga prospek kedepannya itu sangat 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 tinggi. Juga kemampuan apa ya, sebuah merek itu dikenal masyarakat gitu ya, itu juga menjadi sebuah nilai tersendiri gitu ya, dalam bisnis. Terus kemudian misal juga tentang transaksi material, misalnya kayak akuisisi gitu ya, merger gitu ya. Nah, ini langsung saja saya ke sini. Objek penilaiannya bisa berupa entitas bisnis atau nilai perusahaan secara utuh, atau disebut juga business enterprise. Bisa juga berupa kepentingan pada suatu bisnis, contohnya kayak kepemilikan, penyertaan ya, ekuitas, surat berharga, atau aset tak berwujud ya, surat berharga sama surat berharga sebenarnya juga sama kayak ekuitas itu ya. Nah seperti ini teman-teman, ternyata penilaian bisnis itu objeknya nanti bisa digunakan untuk menilai perusahaan secara utuh maupun hanya berupa kepentingan saja pada suatu bisnis. Saham sebagai contoh, aset tak berwujud misalnya. Nah, kok bisa sih aset tak berwujud ini muncul dalam penilaian bisnis, padahal penilaian bisnis itu mungkin kalau kita
awam memahami itu kayak ya penilaian sebuah perusahaan gitu. Tapi kok bisa aset tak berwujud ini gimana? Nanti kita akan dalami satu-satu ya. Kemudian pemanfaatan penilaian bisnis. Nah, manfaatannya nih ya. Ini bisa macam-macam. Bisa untuk kepentingan merger dan akuisisi. Misal. Merger itu apa sih? Merger itu misalnya ada dua perusahaan, misalnya perusahaan A sama perusahaan B melebur menjadi satu, menjadi C. Nah, ini namanya merger. Ya. Kalau akuisisi lebih ke akuisisi, misalnya A itu membeli perusahaan B, gitu ya, di mana B nanti akan menjadi bagian dari A. Nah, gitu. Jadi tidak membentuk suatu entitas baru. Gitu. Jadi B menjadi anak perusahaan dari A. Itu akuisisi. Nah, namanya merger sama akuisisi kan terjadi pembelian. Ya, misalnya akuisisi A membeli B, maka tentunya akan dilakukan penilaian untuk menentukan kira-kira harga yang pantas untuk perusahaan B ini berapa sih? Begitu ya. Itu digunakan penilaian bisnis. Juga dengan merger, pada saat merger. Pada saat merger nanti dari perusahaan A, B menjadi C. Pemegang saham A, pemegang saham B akan berubah menjadi semuanya pemegang saham C. Lalu berapa proporsinya? Kalau saya sebagai pemilik A 50%, nanti ketika jadi C, kepemilikan saya jadi berapa? Nah, itu harus dilakukan penilaian bisnis gitu ya. Berapa nilainya A, berapa nilainya B, dan nanti secara proporsional ketika menjadi C, bagaimana posisi saya sebagai pemegang saham A, nanti menjadi pemegang saham C, perusahaan yang baru, itu statusnya proporsi kepemilikan saya berapa. Gitu. Kemudian juga terkait dengan proses reorganisasi, pemisahan, spin-off bagian suatu bisnis. Misalnya ada divisi yang dilepas, maka berapa harga yang misalnya kalau kita mau jual, harga yang pas untuk divisi ini. Nah, kayak gitu. Pemisahan dari suatu kemitraan, firma ya, ini berbicara tentang firma. Kalau teman-teman sudah belajar tentang hukum perusahaan, ada berbagai macam bentuk hukum perusahaan. Ada firma, ada perusahaan perseorangan, ada firma atau CV, ada apa namanya, perseroan. Nah, firma ini kan dua orang atau lebih yang bersama-sama membentuk suatu badan usaha dengan tanggung jawab tidak terbatas gitu ya, atau menurut jenis sekutunya, apakah dia sekutu pasif atau sekutu aktif. Dan ketika salah satu sekutu itu cabut gitu ya, maka firma itu bubar dan tentunya diperlukan suatu pembagian kompensasi. Ya, berapa hak dia atas sisa-sisa hasil usaha yang selama ini dijalankan. Kemudian proses likuidasi juga pembubaran perusahaan. Ya. Berapa nilai dari aset-asetnya. Kemudian initial public offering, IPO. IPO itu adalah penawaran saham perdana. Ya. Jadi pada saat perusahaan mengeluarkan untuk pertama kali sahamnya dijual untuk publik, itu kan ditawarkan dengan harga tertentu. Misalnya perusahaan X
ya katakanlah Mobile Aid gitu ya, itu IPO, kemudian dia menawarkan dengan harga per lembar itu katakanlah Rp700 per lembar. Angka 700 itu juga tentunya adalah berdasarkan salah satunya ya pertimbangan dari penilaian bisnis ya, bahwa berapa sih nilai yang cocok untuk sebagai harga dari saham perusahaan ini. Kemudian juga memperoleh pendapat wajar atau fair opinion atas suatu penyertaan. Ini biasanya diminta oleh pemegang saham atas misalnya ada tindakan dari manajemen atau perusahaan gitu ya, melakukan pembelian atau penyertaan pada perusahaan lain. Nah, kemudian pemegang saham meminta pendapat wajar, ini benar-benar wajar nggak sih harga yang dieksekusi gitu. Itu ya. Oke, kemudian juga untuk kepentingan perpajakan. Nah, ini kalau di DJP penilai juga melakukan penilaian bisnis untuk kepentingan perpajakan. Ya, misalnya terkait transaksi yang dikenakan pajak ya, yang basisnya pajak itu berdasarkan suatu transaksi bisnis gitu. Pengalihan saham, akuisisi, merger kayak gitu misalnya. Ya. Ketika itu punya imbas dalam aturan pajak, maka ya wajib untuk ketika terjadi satu pemeriksaan yang dicurigai ini nggak wajar, ya nanti penilai akan turun untuk melakukan penilaian. Sehingga potensi pajaknya itu berapa sih? Penyertaan modal dari pemerintah juga bisa ya. Jadi ini lebih ke kepentingan, misalnya kayak pemerintah membeli sahamnya Freeport. Nah, itu tentunya juga harus dilakukan penilaian juga. Ya, wajar nggak harganya? Gitu. Jangan sampai harganya ketinggian. Gitu. Nanti terjadi kerugian negara, bisa kena KPK. Juga penilaian aset tak berwujud. Nah, penilaian aset tak berwujud. Nanti secara detailnya akan saya sampaikan. Penilaian itu bisa dilakukan oleh dengan bisnis ya, baik penilai publik maupun penilai yang diangkat oleh pemerintah. Yang diangkat pemerintah itu ya penilai di pajak, penilai pemerintah kayak gitu ya. Penilai publik itu berarti yang memperoleh izin dari Menteri Keuangan, ya, dia sudah tersertifikasi oleh asosiasi atau MAPI gitu ya, untuk mendapatkan license ya, praktek penilai untuk publik. Ya. Ini sebenarnya profesinya kayak sama kayak akuntan. Akuntan juga ada akuntan publik. Jadi melayani masyarakat, mau perusahaan, mau perseorangan, mau apa yang butuh jasa penilaian. Nah, ini perbedaan penilaian bisnis dengan penilaian properti. Sebentar, saya ambil handphone dulu. Perbedaan penilaian bisnis dengan penilaian properti. Pertama, objeknya berbeda, teman-teman. Objeknya berbeda. Berbedanya seperti apa? Begini. Kalian kan sekarang juga sedang mengikuti mata kuliah penilaian properti komersial ya. Ya kan? Mungkin agak mirip tapi berbeda sebenarnya. Jadi gini. Kalau penilaian properti, objek yang dinilai itu adalah bendanya. Benda, bangunannya. Gitu. Tanahnya, bangunannya. Tapi kalau bisnis itu juga memandang sesuatu ya di luar bangunannya. Contoh begini,
kalau penilaian properti misalnya objeknya adalah hotel, ya, objeknya hotel nih ya. Nah, kalau penilaian properti komersial memandangnya adalah bangunan hotelnya. Bangunan hotelnya. Bahwa bangunan itu ya, itu memiliki nilai dari sewa kan namanya gitu ya. Dari sewa itu sebesar apa? Misalnya pakai beberapa metode ya, pakai gym, pakai lain-lain lah. Tapi yang menjadi fokus adalah bangunannya. Gitu. Nah, sementara kalau bisnis menilai sebuah bisnis hotel, ya menilai sebuah bisnis hotel, maka dia tidak hanya memandang hotel itu sebagai bangunan, tetapi bagaimana hotel itu dikelola sebagai bisnis. Jadi dia juga memandang hotel itu dipegang oleh siapa manajemennya, jaringannya bagaimana, merek dagangnya apa, bagaimana positioning pasar dia di di masyarakat. Gitu. Terus kalau penilaian, jadi kalau gini, penilaian properti komersial itu tidak memandang bagaimana mereknya dia itu tidak terlalu menjadi satu ini ya, itu sudah masuk ke bisnis nantinya. Tetapi bagaimana melihat barangnya, propertinya. Tetapi kalau bisnis itu memandang sampai ke itu bisnisnya itu dikelola oleh siapa sih? Terus gini, kalau penilaian bisnis itu memandang bagaimana menilai bisnis hotel itu juga termasuk pendapatan dari sewa kamarnya, melihat dari pendapatan dari ininya, restoran misalnya. Atau pendapatan dari paket wedding yang dia punya. Atau pendapatan dari misalnya dia punya event, Piala Dunia nonton bareng. Atau misalnya dia sering ngundang DJ gitu ya. Itu termasuk. Tapi kalau di penilaian properti komersial, itu enggak. Karena yang menjadi objeknya adalah propertinya, ya bagaimana properti itu menghasilkan uang, berarti ya dari sewa gitu ya. Restoran itu bisnis lain, itu bukan bisnis properti, ya, itu bukan properti, itu adalah bisnis yang lain. Jadi dia tidak memasukkan nilai dari pendapatan bisnis restoran ke dalam hitungannya kalau dia adalah dalam rangka penilaian properti komersial, karena yang dinilai adalah propertinya, gitu ya. Dan tidak terlalu menganggap, tidak terlalu berpengaruh itu kalau properti itu yaitu tadi manajemennya siapa. Jadi ada dua benda yang sama misalnya ya, sebuah hotel ya dengan bangunan yang sama, gitu ya. Yang satu dikelola oleh yang tidak punya reputasi, yang satu dikelola oleh suatu jaringan hotel terkenal. Gitu ya, dengan sebuah paket yang lengkap gitu ya. Itu kalau dinilai yang satu pakai penilaian properti komersial, satu pakai penilaian bisnis, ya hasilnya beda. Pasti biasanya bisnis akan memberikan nilai yang lebih tinggi karena banyak faktor-faktor yang dipertimbangkan di luar faktor properti. Nah, gitu. Ya. Jadi lingkup penilaiannya juga berbeda ya. Kalau tadi penilaian bisnis itu bisa perusahaan, bisa saham. Kalau properti ya tanah, ya itunya ya tanah, ya bangunan gitu kan. Nomor 3, data yang dikumpulkan dan analisis yang diperlukan juga berbeda ya. Ya kalau properti kan sertifikat misalnya, topografi tanahnya, letak tanahnya, tinggi, rendahnya tanah terhadap badan jalan, aksesnya gimana, kan gitu. Tapi kalau bisnis, ya laporan keuangan, strategi manajemen, gitu. Basis ilmu pengetahuan yang diperlukan berbeda. Kalau properti lebih ke ekonomi properti, ada analisis pasar, investasi real estate, ya, teknologi bangunan. Tapi kalau bisnis lebih ke akuntansi dan manajemen keuangan. Manajemen strategi juga ada. Next adalah pendekatan atau approach dan metodologi yang digunakan. Pendekatan kalau properti itu ada pasar, biaya, sama pendapatan. Ya kan? Kalau bisnis itu ada pasar, ya prinsipnya sama, bahwa dia akan mencari pembanding.
Ya. Terus pendapatan hampir sama dengan properti, ya, bahwa dia menggunakan free cash flow kemudian didiskontokan sama, tetapi yang masuk hitungan berbeda, ya, karena objeknya berbeda juga. Gitu. Yang satu cuma properti, yang satu bisnis secara keseluruhan. Kemudian kalau di properti ada pendekatan biaya, nah itu menghitung bagaimana new replacement cost-nya gitu ya. Tapi kalau di bisnis itu nggak ada yang namanya biaya, adanya adalah pendekatan aset atau neraca. Oke, masuk berikutnya ke dalam model penilaian bisnis. Ya, model penilaian bisnis. Ya, jadi penilaian bisnis itu ada dua model, teman-teman. Ada model ekuitas, equity model. Ada model invested capital. Ya, invested capital. Gitu. Equity model, ya, ini nanti akan menghasilkan nilai ekuitas. Ya. Sementara kalau invested capital model itu akan menghasilkan nilai entitas atau enterprise value. Jadi ada dua model, tujuannya sama, menilai bisnis, tetapi yang satu akan menghasilkan nilai ekuitas, yang satu akan menghasilkan nilai entitas atau enterprise value. Jadi semacam pendekatan gitulah ya. Ada nilai ekuitas, ada nilai enterprise value. Namun kalau kita nilai ekuitas itu kan nilai saham ya. Kalau kita mau cari nilai ekuitas, tidak selalu harus menggunakan equity model. Kita juga bisa pakai modelnya invested capital. Nanti ujung-ujungnya bisa juga diketahui nilai sahamnya berapa. Bisa. Termasuk apabila kita pengen mencari nilai perusahaan atau enterprise value, nilai entitas, gitu ya, atau nilai perusahaan, gitu ya sebenarnya. Nilai saham, gampangannya gitu lah. Kalau kita mau cari nilai saham, bisa juga pakai invested capital model. Nanti ketemu nilai perusahaannya, baru disesuaikan sedikit, nanti ketemu nilai sahamnya berapa. Itu ya. Meskipun tentu lebih enak kalau langsung ya. Kalau maunya menilai perusahaan ya pakai invested capital. Kalau maunya nilai saham ya pakainya equity model. Tetapi kalau mau cara yang lain pun bisa. Maksudnya seperti itu. Ya. Nah, untuk lebih mudah memahami, nah sekarang kita mencoba untuk refresh kembali tentang persamaan akuntansi untuk memahami penilaian bisnis, teman-teman. Karena memang rahimnya di sana. Lahir dari sana. Nah, enterprise value. Jadi kalau persamaan akuntansi itu kan aset, ya kan, sama dengan utang ditambah ekuitas, gitu ya. Nah, ini kan neraca ya, dan ini adalah persamaan akuntansi. Sebenarnya nilai bisnis itu ya ini. Ketika kita menilai sebuah perusahaan, secara sederhana ini ya, itu bisa kita mencari nilai seluruh asetnya, atau kita mencari nilai utangnya berapa, nilai ekuitasnya berapa, terus ditambahin. Kan sama ya hasilnya. Sama kan? Ya, nilai seluruh aset itu sama dengan nilai utang ditambah nilai ekuitasnya. Sama. Sehingga menilai suatu bisnis itu tadi ya, untuk menilai suatu perusahaan bisa dari sisi sebelah kirinya, menilai seluruh asetnya, bisa menilai dari utangnya berapa, ekuitasnya berapa ditambahin. Maka ini hasilnya tentunya akan sama.
Nah, invested capital model itu nantinya akan merepresentasikan nilai di sebelah kiri. Gitu. Ya, ini dari model invested capital. Kalau model equity menghasilkan atau yang ditembak itu adalah nilai ekuitas di sini. Ini adalah equity model. Artinya apa? Ya kalau kita mau cari nilai ekuitas pakai model invested capital, ketemu kan nilai asetnya kan atau nilai perusahaan total. Tinggal dikurangi utang, jadilah ketemu nilai ekuitasnya kan, sama kan? Atau pada saat kita mau mencari nilai perusahaan, ya kita pakai modelnya equity, model equity ketemu nilai ekuitas, tinggal ditambahin nilai utangnya berapa, nanti juga jadi nilai. Akhirnya setelah ditambahkan kan sama saja dengan nilai perusahaan itu berapa. Gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira ilustrasi dari penilaian bisnis. Gitu. Jadi ada dua model. Gitu. Oke. Nah, dalam apa namanya? Dalam penilaian bisnis, ya persamaan akuntansi ini sedikit dimodifikasi atau ya mengalami penyesuaian. Nah, persamaannya sekarang menjadi seperti ini yang ada di bawah, yaitu bahwa enterprise value tadi kan nilai entitas nilai perusahaan yang dihasilkan dari model invested capital ya. Untuk teknisnya nanti ya. Itu sama dengan net debt atau utang bersih, nilai utang bersih ditambah nilai equity, ditambah nilai ekuitas. Enterprise value, ya nilai perusahaan itu sama dengan nilai utang bersih ditambah equity. Nah, jadi sedikit berbeda seperti ini. Nah, apa itu net debt, apa itu enterprise value akan kita bahas lebih lanjut ya. Intinya begini, ini adalah merepresentasikan nilai perusahaan secara total. Ya, secara total. Ya, namanya perusahaan, nilai perusahaan itu ya nilai semua asetnya, intinya begitu. Nah, nilai semua asetnya itu sama dengan nilai semua utangnya ditambah nilai ekuitasnya. Nah, jadi secara prinsip sebenarnya ketika kita sebagai investor membeli seluruh perusahaan, itu sama juga membeli seluruh asetnya, yang artinya juga kita membeli seluruh utang dan ekuitasnya. Jadi kita juga bertanggung jawab pada utang yang dimiliki oleh usaha tersebut atau perusahaan tersebut. Gitu ya. Jadi itulah cara kita untuk memahami secara lebih mudah apa itu bisnis. Kenapa kok menilai bisnis itu bisa untuk nilai saham, bisa untuk menilai perusahaan ya karena hubungannya seperti ini, ada persamaan seperti ini. Gitu. Ya, clear ya. Lalu kita coba lebih detail lagi ya, lebih detail lagi pada penilaian bisnis. Nah, teman-teman, kalau kita tahu ya bahwa dalam neraca itu kan aset ya, sama dengan utang ya, ditambah dengan apa namanya, di sini ada ekuitas. Seperti ini ya. Nah, aset itu kan terdiri dari berbagai macam, ya kan?
ada kas, ada piutang, ya kan? Ada persediaan, ada aset tetap misalnya apa ya? Ada peralatan, ada gedung, termasuk yaitu, ya ini contohnya ya, termasuk aset tak berwujud. Ya kan? Nah, kas di sini kan aset lancar, piutang aset lancar, persediaan aset lancar, peralatan itu aset tetap atau tidak lancar. Utang ada utang dagang, ada utang wesel misalnya. Ekuitas ini ada ya macam-macamnya. Ada di bawah ekuitas sebenarnya dia ada saham preferen, ada saham biasa dan lain-lain gitu ya. Termasuk nanti yang kita kenal ada juga namanya minority interest. Nah, seperti ini kan dalam akuntansi. Nah, dalam pilihan bisnis ini kemudian sedikit dimodifikasi. Ya, jadi kas ini dipisahkan. Ya, ini sedikit, makanya ini kotaknya beda ya. Kas ini di atas, sementara kotak yang bawah itu terdiri dari working capital, fixed asset, dan intangible asset. Kalau intangible asset kan ini aset tak berwujud, ini ya. Apa namanya? Nah, ini kan masuk udah ya. Gedung ini masuk fixed asset, peralatan ini masuk fixed asset kan, udah ya. Masuk di sini. Kemudian equity atau saham biasa masuk di sini. Nah, kemudian di sini dipisah-pisahkan. Kas ini dipisahkan, ya, karena apa? Sebenarnya, ya, tadi kan menurut persamaan yang sebelumnya, ya, itu kan enterprise value itu sama dengan net debt, ya, ditambah nilai ekuitas. Nah, net debt itu adalah sebenarnya utang dikurangi dengan kas yang dimiliki. Itulah net debt. Jadi kalau kita beli perusahaan, dia punya kas berapa, tapi dia juga punya utang berapa, ya, maka untuk bisa sampai kepada enterprise value sebenarnya uang yang ada di perusahaan itu yang akan kita beli itu langsung dinetkan dengan utangnya saja. Berarti kayak dianggap daripada kita beli perusahaan, intinya gitu ya, daripada kita beli perusahaan, di situ perusahaannya punya uang, tetapi dia juga punya utang. Jadi kayak lebih baik ya udah uangnya itu sebagian atau seluruhnya gitu ya digunakan saja untuk melunasi utang gitu loh. Kalau cukup ya sudah gitu. Maka nanti akan ketemu namanya net debt. Nah, net debt itu adalah utang dikurangi kas. Ya. Nah, kemudian di sini adalah enterprise value itu ya ini. Jadi enterprise value itu adalah aset seluruh perusahaan selain kas, ya, karena kasnya itu digunakan untuk langsung menutupi utang atau membayar sebagian utangnya, ya, tergantung ketersediaan dari kas. Gitu. Nah, ini memang banyak perdebatan. Ada juga ahli penilaian yang mengatakan kas yang dipisahkan itu adalah kas yang benar-benar idle atau kas yang di luar untuk kebutuhan operasi minimal perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu supaya tetap berjalan itu harus punya cadangan kas sekian, maka yang dipisahkan ini adalah sisanya gitu. Itu ada juga perdebatan seperti itu. Tergantung asumsi dari masing-masing penilai. Karena memang dari beberapa buku itu pendapatnya macam-macam gitu. Ada juga yang ya pokoknya kalau ada kas keluarin aja gitu. Ini nanti langsung akan mengurangi utang untuk menghitung namanya net debt. Gitu. Jadi enterprise value itu adalah aset-aset modal kerja, aset tetap, dan aset tidak berwujud yang seluruhnya itu dimiliki oleh perusahaan. Itulah namanya enterprise
value. Nah, saya ingin bertanya ke teman-teman. Ini ada namanya working capital. Sebenarnya apa sih yang dinamakan working capital atau modal kerja? Itu apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Silakan di chat ya. Modal kerja atau working capital itu apa sih? Maksudnya cara ngitungnya gimana sih? Ada yang bisa tahu nggak? Working capital atau modal kerja, ya. Itu apa sih? Bisa teman-teman coba sampaikan di chat ya, sampaikan di chat. Yuk, kira-kira apa nih? Kira-kira working capital itu apa sih? Ya, silakan. Yuk, yang mau bicara langsung juga boleh, yang via chat juga boleh. Silakan. Sudah ini ya, sudah beberapa sudah benar menjawab apa yang dimaksud dengan working capital ya. Tadi ada Faisal, Zaki, kemudian Ridwan, terus apa tuh Rian ya. Ya, jadi yang dimaksud dengan working capital, ya itu sebenarnya. Jadi tadi ada yang jawab gini, working capital adalah selisih antara aset dikurangi liability. Gitu ya. Ini masih kurang tepat, ya. Kenapa? Karena kalau aset dikurangi liability, jatuhnya bukan working capital, tapi jatuhnya adalah ekuitas. Karena kan persamaan akuntansi tadi kan aset sama dengan ya kan utang atau liability ditambah dengan ekuitas. Gitu. Kalau aset dikurangi utang, ya jadinya ekuitas, bukan working capital, gitu ya. Nah, working capital itu apa? Working capital adalah working capital itu sebenarnya adalah di sini ya current asset dikurangi current liability. Tentunya di sini sudah mengeksklude cash and cash equivalent, sehingga tadi beberapa yang menjawab ya working capital yang dimaksud di sini tentunya adalah beberapa current asset selain cash ya. Jadi misalnya ya tadi account receivable, kemudian apa namanya apa tuh inventory gitu ya, kemudian ada prepaid expense dan lain sebagainya. Jadi itu ya dikurangi dengan current liability. Current liability di sini ya misalnya account payable gitu ya, atau utang dagang. Seperti itu teman-teman. Jadi kita lihat di sini ya, working capital itu adalah tadi. Jadi kan kas keluar ke sini ya, kan tinggal accounts payable, inventory, prepaid expense, apa-apa saja yang termasuk current modal kerja, gitu ya, masuk sini. Gitu. Terus dikurangi dengan sebagian, jadi semua liability kan seharusnya di sini ya, semua liability kan harusnya di sini ya. Di sini ada aset, ada utang lancar, ada utang tidak lancar. Nah, kalau menurut menurut penilaian bisnis, utang itu kemudian dibagi dua. Dia membaginya jadi ada utang yang berbunga, ada utang tak berbunga. Nah, utang yang berbunga di sini ini kan utang berbunga ya. Ini disebut sebagai interest bearing debt. Interest bearing debt. Nah, kalau untuk utang yang tak berbunga, ini biasanya adalah utang jangka pendek, yang mana ini biasanya masuk sebagai account payable. Nah, account payable ini menjadi nanti pengurang yang ada di sini. Nah, gitu.
Jadi utang tak berbunga biasanya berupa utang dagang, artinya kita beli inventory secara kredit, bayarnya nanti gitu ya. Nah, itu kan utang dagang. Ya, biasanya tak berbunga. Kalau yang berbunga itu utang wesel, utang ke bank, utang obligasi, kayak gitu-gitu kan berbunga. Nah, maka itu dipisahin. Jadi utang tak berbunga itu seperti jenisnya adalah account payable, nanti akan masuk ke sini. Gitu. Sehingga yang di sini utangnya tinggal yang utang berbunga aja. Gitu. Baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pokoknya yang berbunga, interest bearing. Interest bearing itu adalah interest bearing debt. Utang yang menanggung bunga, bearing. Ya, gitu ya. Kemudian ini adalah bagian dari ekuitas, yaitu saham preferen, gitu ya. Ini sudah dipelajari, teman-teman sudah kenal ya. Terus ini adalah saham biasa, ordinary. Inilah yang dinamakan sebagai equity value. Sementara itu di sini ada minority interest. Ini tidak usah terlalu teman-teman pusing ya, karena sebenarnya mungkin nanti tidak terlalu banyak pembahasan di sini, karena memang minority interest itu adalah baru kalian pelajari ketika teman-teman masuk di prodi akuntansi dan belajar akuntansi lanjutan atau advance accounting. Itu baru ada namanya pelajaran tentang minority interest. Jadi minority interest itu sekilas saja ya saya sampaikan ya. Minority interest itu misalnya begini, perusahaan A itu mengakuisisi perusahaan B dengan kepemilikan 90%. Gitu kan. B itu akan menjadi anak perusahaan A. Ya, mereka masuk ke dalam suatu laporan konsolidasi. Jadi kalau A menguasai B lebih dari 50%, ya, ini aturannya ya, lebih dari 50%, maka perusahaan A dan B ini laporannya harus digabung menjadi namanya laporan konsolidasi. Jadi B, laporan keuangan B itu akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan A sebagai laporan keuangan grup konsolidasi, gitu ya, antara perusahaan induk dengan perusahaan anak. Jadi perusahaan anak itu laporannya masuk ke perusahaan induk, ya. Atau perusahaan induk itu laporan keuangannya harus memasukkan laporan keuangan perusahaan anak-anaknya. Kalau anak perusahaannya itu dimiliki lebih dari 50%. Nah, ini kan B dimiliki A 90% kan, dan laporan keuangan B kan masuk di A. Sementara B ini yang 90% kan udah dikuasai A. Nah, berarti ada 10% yang dikuasai oleh orang lain di luar perusahaan A, kan gitu ya. Nah, ketika laporan keuangan B digabung ke perusahaan A, hak pemegang saham yang tidak dikuasai perusahaan A atau 10% ini akan ditulis di laporan keuangan A sebagai minority interest. Jadi semacam kepemilikannya B yang tidak dikuasai oleh A, yaitu sebesar 10%. Gitu. Jadi ada haknya pihak lain yang tidak dikuasai oleh A. Gitu ya. Dia dilambangkan dengan namanya minority interest. Jadi jangan diartikan ini sebagai bunga minoritas, bukan, tetapi ini adalah kepentingan. Interestnya ini diterjemahkan sebagai kepentingan minoritas, ya, kepentingan minoritas dari perusahaan B, ya, karena kepentingan mayoritas perusahaan B itu adalah A, ya, dimiliki oleh A, sementara kepentingan minoritasnya itu dimiliki oleh pihak lain selain perusahaan A. Gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi inilah enterprise value. Gitu, inilah enterprise value. Kemudian kas dikeluarin. Utang yang tak berbunga masuk ke sini sebagai penghitung working capital. Ya, fixed asset masuk, intangible asset masuk. Ya, jadi nilai sebuah perusahaan itu sebenarnya adalah nilai seluruh aset atau modal kerjanya, ditambah nilai seluruh aset tetapnya, ditambah nilai seluruh aset tidak berwujudnya. Nah, seperti itu. Ini ya. Sementara kas ini nanti akan ke sebelah sini, ya, pindah ke sebelah sini sebagai pengurang dari utang. Gitu.
setelah itu persamaannya akan agak bersihnya akan seperti ini. Jadi enterprise value, ya, enterprise value itu sama dengan net debt, ya. Ini saya beri tanda titik-titik ya, ditambah kalau ada preference share, kalau ada minority interest, ya minority interest ditambahkan ke sini, ya gitu ya. Jadi yang ini penjabaran dari yang tadi ya, net debt ditambah dengan equity value, namanya enterprise value. Nah, itu teman-teman. Persamaan penilaian bisnis. Ini saya ambil dari bukunya si Damodaran, ya. Enterprise value atau nilai perusahaan adalah nilai ekuitasnya ditambah nilai utang bersihnya. Nah, utang bersih ini terdiri dari apa? Utang yang berbunga dikurangi kas, ya, dan nanti ditambahkan komponen lain-lain. Walaupun ini bukan termasuk utang, tetapi ini bukan merupakan nilai ekuitas. Jadi ini kayak dia masuk sebagai kelompok di sini. Seperti itulah, ya. Jadi inilah persamaan dari nilai perusahaan. Jadi menilai perusahaan itu bisa mencari enterprise value-nya, bisa mencari nilai sahamnya berapa, ditambah nilainya nilai ini. Gitu. Ketemulah nilai nanti enterprise value. Nah, kaitannya dengan apa namanya aset tak berwujud. Aset tak berwujud. Tadi kok bisa penilaian bisnis bisa digunakan untuk menilai aset tak berwujud. Bisa, caranya begini. Ya. Misalnya kita menilai perusahaan dari sisi kanan ya, dari sisi biru. Jadi kita pengen tahu sebenarnya nilai intangible asetnya itu berapa sih, gitu katakanlah. Berapa sih nilai intangible asetnya perusahaan ini gitu. Karena gini teman-teman, intangible asset itu ada yang dapat di istilahnya apa ya? Dapat diidentifikasi, ada yang tidak. Ada yang tidak. Contoh yang gampang diidentifikasi itu misalnya gini, paten. Paten itu asalnya gampang. Paten itu adalah nilai dari misalnya suatu perusahaan punya teknologi. Contoh, misalnya apa ya? Tesla itu ya, menemukan teknologi mesin listrik misalnya. Atau misalnya Boeing memiliki teknologi ini misalnya. Apa namanya? Saya jadi ingat itu patennya Habibie ya, mendiang Pak Habibie itu dia punya paten namanya, tapi itu atas nama pribadi sih ya. Paten cara mendeteksi keretakan pesawat. Ya, itu paten yang sangat mendunia sekali dalam dunia penerbangan. Nah, paten itu adalah sesuatu yang kita temukan, cara yang kita temukan, yang kita daftarkan gitu ya, dan itu dilindungi oleh undang-undang, di mana nanti pihak lain apabila ingin membuat sesuatu dengan menggunakan cara kita, maka dia harus bayar uang ke kita. Harus bayar royalti gitu. Itu paten. Ya. Itu kan gampang. Dia punya paten enggak? Kalau enggak ya sudah. Ada juga yang namanya hak cipta. Hak cipta itu adalah ini namanya kita bikin lagu, bikin film gitu ya, itu punya hak cipta. Bikin buku itu punya hak cipta dan itu dilindungi. Ya. Barang siapa yang membeli buku kita, ya kita dapat royalti. Barang siapa yang menonton film kita dapat royalti, gitu kan? Barang siapa misalnya mengcover lagu kita, termasuk gitu ya, itu juga seharusnya dia bayar royalti gitu ya, kepada pencipta lagunya. Ada paten. Ada juga misalnya ini yang kadang sulit diidentifikasi ya. Maksudnya ini dihitungnya gampang, maksudnya gitu ya, dapat dihitung nilainya itu gampang hak paten itu. Contohnya
Kalau paten ini bisa menghasilkan uang berapa sih gitu loh. Oh, kira-kira proyeksinya nanti per orang kalau mau pakai ini tuh kira-kira harus bayar segini. Kira-kira setiap tahun itu ada sekian orang yang pakai. Kan kita bisa pakai metode pendapatan ya untuk mengestimasi nilai dari paten. Hak cipta juga gitu. Ya, itu dengan proyeksi kita bisa menghitung kira-kira nilainya berapa. Yang agak sulit itu kadang agak sulit dapat diidentifikasi atau sulit. Sorry, ini sulit. Bukan tidak ya. Itu adalah merek dagang atau itu ya, trademark. Itu ada nilainya loh. Contoh, sama-sama Toyota sama Daihatsu nih ya, mengeluarkan mobil ya, Avanza Xenia, Rasterios, kemudian Agya Kalia, ya kan? Agya Alia, Kalia Sigra, Agya Aila, Rasterios, Avanza, sama Xenia. Nah, ada 4 tuh. Dan semuanya itu sebenarnya adalah produksi Daihatsu Motor. Daihatsu. Produksinya adalah Daihatsu. Kalau teman-teman buka mobil RAS itu beberapa bagiannya bodinya itu Daihatsu Motor. Agya juga gitu. Padahal dia mereknya Toyota. Tetapi harga jualnya atau di mata masyarakat ya itu lebih tinggi yang labelnya Toyota. Ya, karena pengaruh ini, merek dagang yang sudah melekat, merek dagang yang punya reputasi gitu ya. Ini punya nilai dan itu kadang sulit diidentifikasi. Nilainya berapa? Sulit itu. Kedua adalah goodwill. Ini adalah contoh arti tak berwujud ya. Goodwill itu apa sih? Goodwill itu adalah jadi gini, ketika perusahaan misalnya gini, perusahaan mengakuisisi perusahaan B. Ya. Kemudian seluruh aset yang diidentifikasi, yang dapat diidentifikasi berupa kas, piutangnya, persediaannya, aset tetapnya gitu ya, patennya, hak ciptanya, merek dagangnya gitu ya. Seperti itu ya. Itu nilainya, katakanlah ya, semuanya itu nilainya 90 juta dolar misalnya. Tetapi kemudian ya B akhirnya laku terjual, aset B yang dapat diidentifikasi itu gitu. Ya. Dan B laku terjual sebesar 95 juta. Gitu. Padahal harga pasar dari aset B, seluruh aset B itu cuma 90. Tapi dia laku terjual 95. Maka apa? Maka selisih antara nilai seluruh aset yang bisa diidentifikasi dengan harga jualnya, itulah yang dinamakan dengan goodwill. Ini goodwill. Goodwill itu adalah aset tak berwujud yang istilahnya dia bisa timbul karena adanya itu tadi ya, dia baru bisa diketahui nilainya berapa itu setelah ada pembelian dari perusahaan satu ke perusahaan satu membeli perusahaan yang lain, itu baru ketahuan. Oh, berarti kira-kira nilai goodwill-nya segitu. Jadi sesuatu yang membuat perusahaan itu nilainya tinggi yang mungkin berasal dari ya reputasi, berasal dari prospek perusahaan yang itu kita tidak bisa identifikasi sebagai apa. Tapi pokoknya nilainya tinggi aja. Kayak sama kayak Gojek dan Garuda gitu ya. Secara aset, mungkin Garuda lebih wah. Tetapi ternyata harga jual perusahaannya, kalau benar-benar itu dinilai, Gojek tetap lebih tinggi. Tetap lebih favorit Gojek. Gitu ya. Karena
Ya ini tadi ada faktor X yang membuat semacam reputasi lah ya, gitu. Ya, di luar sesuatu yang bisa diidentifikasi, di luar kayak kas, komputer, mobil, maunya semua asetnya, servernya perusahaan, mobilnya perusahaan, gedungnya perusahaan, tanahnya perusahaan, patennya perusahaan, hak ciptanya perusahaan, semuanya itu udah dihitung, tetapi nilainya itu ternyata jauh dibandingkan dengan harga penjualan perusahaan tersebut, sehingga selisihnya ini dialokasikan ke namanya goodwill. Nah, gitu. Nah, inilah salah satu ini aset tak berwujud, ya goodwill itu adalah pokoknya aset tak berwujud yang kita nggak tahu itu apa, tetapi membuat harga perusahaan itu naik, gitu ya. Atau jauh melebihi aset yang dia miliki, yang bisa diidentifikasi. Ya. Nah, goodwill ini bisa berasal dari tadi ya, reputasi perusahaan, kemudian apa namanya, sumber daya manusia yang sangat kompeten gitu. Jadi dia kayak memiliki SDM yang pintar-pintar gitu misalnya, canggih-canggih gitu. Pelayanan yang prima, ya namanya pelayanan ya. Suku apa cabang yang ada di mana-mana gitu ya. Kemudian kepercayaan konsumen yang sangat tinggi, kepuasan pelanggan yang sangat tinggi, kayak gitu-gitulah. Itu yang membuat itu ya tak berwujud, tapi itulah yang membuat sebuah bisnis itu kemudian bernilai mahal. Sahamnya jadi mahal, nilai perusahaannya juga menjadi mahal. Nah, seperti itu. Jadi misalnya, bagaimana cara kita mencari nilai goodwill ini juga bisa diketahui dari nilai, misalnya kita memperkirakan nilai equity gitu kan. Kita tadi pakai penilaian bisnis, kemudian cari nilai utangnya berapa, kasnya berapa, ininya berapa, ketemu kan? Totalnya berapa kan? Nah, ini kan total semua ini kan jadi enterprise value nih, ya kan? Setelah itu, kita kurangi dengan, kan enterprise value kan terdiri dari, tadi ya, sebelumnya tadi. Nah, ini ya enterprise value ya, ini terdiri dari working capital, fixed asset, dan intangible asset. Berarti, kalau nilai ini semua sudah diketahui, terus tinggal kita kurangi dengan nilai asetnya berapa, aset modal kerjanya berapa, nilai aset tetapnya berapa, berarti kan ketemu total intangible asetnya dia berapa kan? Nah, itulah sejarahnya kenapa kok penilaian bisnis itu bisa digunakan untuk menilai intangible aset. Nah, soal menilai fixed asset, soal menilai working capital, ya itu menggunakan penilaian properti kebanyakan teman-teman. Karena fixed asset itu kan menilai bangunan, menilai mobil, menilai peralatan, iya kan? Menilai mesin. Nah, itu kan penilaian properti. Jadi memang penilai bisnis itu lengkap kalau dia juga bisa menilai properti. Itulah kenapa penting bagi teman-teman ya. Walaupun mungkin nanti ingin berkecimpung lebih banyak di penilaian bisnis, tetap harus punya kemampuan penilaian properti karena sangat mendukung sekali, terutama ketika kita harus membreakdown ini ya, untuk mencari nilai intangible asset, untuk mencari nilai enterprise value ini dengan pendekatan tadi model invested capital atau enterprise value gitu. Beberapa kalau murni ya dia tidak punya kemampuan di bidang penilaian properti, maka agak sulit untuk bisa nanti membredel yang ini sampai ke intangible asset. Itu paling dia pendekatannya lebih ke sisi ini. Jadi dia melihat dari equity dan utang gitu. Jadi untuk menilai perusahaan itu kalau dia tidak punya kemampuan di bidang penilaian properti, maka dia pendekatannya lebih banyak pasti dari sisi kanan atau equity ya model ini. Jadi tidak menilai dari sisi kiri. Tuh, beberapa. Walaupun enterprise value ini juga ada beberapa yang bisa dicari ya tanpa harus melakukan ini ya, melakukan penilaian properti satu-satu. Tapi nanti saya akan jelaskan atau kita akan sampai ke sana lebih lanjut gitu ya. Kira-kira seperti itu gambarannya teman-teman. Bagaimana penilaian bisnis itu berkaitan dengan penilaian saham, juga penilaian aset tak berwujud. Itu ya. Oke.
Sampai sini ada dulu yang ingin ditanyakan, silakan. Yuk. Masih ada waktu untuk bertanya di bab selanjutnya. Oke. Yang lain silakan. Izin bertanya Pak. Oke. Sebenarnya saya masih bingung sih Pak. Penilaian bisnis ini kan apakah misalnya manajemen bisnis yang buruk seperti itu berpengaruh terhadap penilaian bisnis Pak? Karena sejauh yang saya ketahui itu kayak penilaian bisnis itu dilihat itu memang benar-benar dari keuangannya saja gitu Pak. Oke, ya. Penilaian bisnis itu tidak hanya melihat dari data finansial, tetapi juga strategi, kemudian posisi perusahaan, kemudian kualitas manajemen, ya itu akan menjadi pertimbangan, ya. Artinya tidak hanya melihat dari sisi keuangan saja, ya. Analisis, maksudnya gini, analisis yang dilakukan itu juga melibatkan bagaimana, kayak tadi ya di RPS itu kan juga ada analisis SWOT, bagaimana posisinya dia sekarang. Itu akan menentukan prospek kan. Nanti ketika kita membuat proyeksi, itu akan menentukan, wah dengan kualitas kayak gini, kayaknya risikonya tinggi nih, maka risikonya tinggi berarti diskon faktornya tinggi nih. Nah itu kan menentukan penilaian, jadi tidak hanya berdasarkan faktor-faktor yang numerik atau finansial, termasuk bagaimana risiko perusahaan, apakah dia startup, apakah dia perusahaan yang mature, bagaimana posisi strategi dia ke depan gitu ya, pangsa pasarnya gimana, inovasinya bagaimana, itu kan akan mempengaruhi ketika nanti misalnya kita pakai pendekatan pendapatan ya kan, kalau pakai pendekatan pendapatan kan kita bikin proyeksi, nah itu kan kita akan menemukan menentukan bagaimana prospek ke depan, dan itu akan menentukan proyeksi yang kita buat, apakah optimis, pesimis, atau relatif konservatif gitu ya, seperti itu kira-kira. Ya, nanti pas teknisnya akan dijelaskan. Yang jelas begini, tentunya semuanya itu dipertimbangkan, walaupun mungkin dalam tidak dalam semua kasus semua aspek tersebut harus dipertimbangkan gitu ya. Tapi aspek itu harus masuk dalam analisis dulu ya, di saat kita memahami bagaimana posisi bisnis dari si perusahaan. Seperti itu. Ya. Oke, karena udah jam 1, teman-teman, saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi minggu depan ya dengan waktu yang sama. Nanti insya Allah videonya juga akan saya upload di YouTube. Ya, nanti saya akan share linknya. Terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.